tua. Kalau dulu saya pernah mondok itu, kita kan mondok gitu. Kalau itu sebagai anak mondok itu kan ya, yang penting kita nurut gitu ya ke orang tua, dipondokin serius, istiqomah gitu. Sudah selesai gitu. Tapi beda ketika kita mondokin anak itu beda, perjuangannya beda. Kemudian apa namanya, ujiannya itu adalah ujian untuk menyapih anak, ujian untuk melepaskan anak dari ketergantungan antara anak dan orang tua. Ujiannya di antara itu satu. Kemudian yang kedua itu juga ujian untuk kita menahan tidak menuruti semua keinginan anak, itu juga ujian juga. Terus ujian lagi apa? Ujian bagaimana kita sebagai orang tua itu kita apa namanya, menahan untuk tidak memberikan keistimewaan untuk anak gitu. Karena sesungguhnya kemudian ujian juga kita kita tidak apa namanya, tidak campur tangan dengan persoalan anak, itu juga sebetulnya ujian yang luar biasa sekali sebagai orang tua gitu. Dan apa namanya, anak saya kebetulan ini di tahun apa namanya, lulus tahun kemarin ya, alhamdulillah sudah lulus dan sekarang pengabdian di mana, di Pati, mendapat pengabdian bebas. Dan perjalanannya tentu tidak apa namanya, tidak mudah. Saya kira siapapun, kalau Bapak Ibu sekarang ini sampai di fase di mana anak mungkin sudah menjelang kelulusan atau mungkin ada yang sudah mulai kelas 5, ada yang udah kelas 5, pasti apa namanya, ujiannya beda-beda ya, artinya dari setiap anak, karena setiap anak itu unik unik dan tapi sesungguhnya ketika kita memondokkan anak itu kita sebagai orang tua itu mengajari apa? Yang pertama kita mengajari kemandirian. Kemudian kita juga mengajari supaya mereka berani mengambil keputusan. Kemudian berani supaya mereka mengambil resiko. Sebetulnya kan ini kan intinya ketika kita apa namanya, memondokkan anak itu kan intinya ada di situ. Kemudian kita juga secara tidak langsung mengajari anak untuk bagaimana dia bertahan hidup, survival ya, apa namanya, keterampilan untuk bertahan hidup gitu. Bertahan misalnya tiba-tiba kok ketemu temennya yang mungkin nggak cocok gitu. Kadang kan apa namanya, hasrat kita sebagai orang tua itu kan pengennya kita, pasti saya kira siapapun itu orang tua manapun pasti ingin anaknya nyaman ya Bapak Ibu semuanya ya. Tapi sebetulnya itu perlu kita tahan ketika memang kita niat untuk memondokkan anak gitu. Ketika kita niat untuk supaya anak kita itu belajar, supaya anak kita itu mandiri, supaya anak kita itu berani mengambil keputusan. Nah, itu sesungguhnya. Nah, saya cerita aja di awal pertama, anak saya waktu itu lulus SD, lulus MI ya, lulus MI, kemudian dia memang menginginkan mondok sendiri. Mungkin tantangannya beda ya, kalau misalnya anak itu memang keinginan mondoknya dari orang tua, tentu orang tua juga apa namanya, perjuangannya berat untuk meyakinkan mondok ini sebetulnya untuk apa gitu kepada anaknya gitu. Beda kalau mungkin anaknya itu memang dia keinginan sendiri untuk mondok. Tapi tidak jarang pula meskipun itu sudah keinginan anaknya sendiri, kemudian di pertengahan jalan tiba-tiba apa namanya, tiba-tiba kemudian ketika tengah-tengah perjalanan tiba-tiba berubah pikiran gitu. Nah, dan ketika berubah pikiran itu biasanya anak itu ekspresi protesnya itu beda-beda. Atau misalnya anak itu yang mondok ketika memang itu karena faktor orang tua ya kan. Orang tua yang ingin anaknya mondok. Biasanya itu ekspresinya beda-beda. Ekspresi protesnya anak itu kan pasti beda-beda. Ada yang protes dengan dia melanggar terus gitu. Ada yang protes dengan macam-macam lah bentuknya. Ada yang protes dia kemudian nakal di pondok gitu kan. Ada yang protes kemudian bentuk ekspresinya kemudian ada yang modelnya ngeluh, nangis-nangis, terus nggak kerasan dan seterusnya. Ada yang protes misalnya menyalahkan keadaan semua. Jadi itu sebetulnya banyak sekali ekspresi anak-anak yang itu
adalah bentuk, mungkin bentuk protes, bentuk ketidakpuasan atau bentuk, dan itu macam-macam. Nah, ini sesungguhnya ujian kita sebagai wali santri ya, ujian kita sebagai wali santri, bagaimana dalam situasi yang seperti itu kita tahan, Bapak Ibu ya, kita tahan. Kalau bahasa Jawanya itu tatak ya, tatak itu untuk tetap tangguh, supaya apa namanya, supaya biarkan anak itu kemudian dia belajar gitu. Mungkin posisi kita sebagai orang tua ya tetap kita harus tetap apa namanya, tetap menjaga komunikasi, tetap mendengarkan gitu kan. Mendengarkan artinya mendengarkan keluh kesah mereka, mendengarkan ekspresi protes mereka, mendengarkan ketidaknyamanan mereka. Jadi kita bantu validasi saja, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, memang di pondok itu nggak enak, nggak apa-apa gitu. Jalani aja gitu. Jadi pada masanya itu adalah fase di mana udahlah jalanin aja, nanti juga selesai gitu. Yang penting adalah kita mendorong anak-anak supaya dia lulus, selesai, dan menyelesaikan level ini, kemudian dia juga berani mengambil resiko, gitu kan, berani mengambil keputusan sekaligus resiko. Nah, kadang biasanya kalau di pesantren itu kan misalnya permasalahan dengan teman atau permasalahan dia dimarahin oleh musyrif ya, musyrif itu pembimbing misalnya, musyrifah gitu, disalah-salahin atau apa. Nah, itu sesungguhnya itu juga. Nah, kadang dia ngeluh nih, mungkin anak saya juga suatu ketika juga pernah dia sampai pada tahap down, banyak kerjaan, diiniin, dikejar laporan, ditekan sana, kanan kiri, depan belakang, tekan semuanya gitu. Nangis-nangis juga pernah gitu. Tapi disitulah sesungguhnya kita juga harus apa namanya? Kita berempati dengan kekesalan mereka, oke, tapi kita tahan ya Bapak Ibu ya, tahan untuk kita nggak usah lah apa namanya mendengarkan dengan apa ya empatik kita sebagai orang tua, tapi kita dorong untuk mereka apa namanya untuk mereka berani menghadapi itu. Itu adalah yang terpenting justru di situ. Kita dorong supaya mereka berani menghadapi itu semuanya dan dibuat rileks gitu, dibuat apa namanya? Kalau dimarahin di ini ya udah didengarkan saja, kalau salah tinggal minta maaf. Itu sesungguhnya apa namanya? Kita sebagai orang tua itu ada di situ sesungguhnya. Kita dengarkan dengan empati, kita apa namanya? Kita validasi bahwa it's okay sih, itu boleh kok kamu merasa begitu, nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi di sisi lain kalau misalnya kamu salah atau apa ya minta maaf, jangan takut untuk minta maaf, itu lebih menyelesaikan masalah ketimbang muter-muter gitu. Jadi pada satu ketika dia juga anak saya juga pernah melakukan pelanggaran atau apa, kemudian atau dihukum atau apa gitu, cerita pernah juga sampai nangis-nangis, pernah juga hampir berbulan-bulan itu karena nggak cocok sama temennya atau apa, dia juga tidur di kelas atau apa, itu juga pernah dialami gitu. Tapi artinya dalam posisi itu saya coba untuk mendengarkan keluh kesahnya, kemudian kalau misalnya dia belum selesai, jadi kalau misalnya nangis ya udah nangis aja gitu, nangis aja terusin aja nangis. Nanti kadang kan telepon itu kan ini ya Bapak Ibu ya, telepon itu kan mereka cuma dapat waktu sebentar. Ya nggak apa-apa, biar telepon itu dia gunakan untuk nangis saja nggak apa-apa, biar dia keluarkan nggak apa-apa, karena di situ mungkin dia nyaman untuk mengekspresikan emosinya gitu. Nah, kita apa? Kita tahan untuk kamu mestinya begini, kamu mestinya begitu. Jadi kadang kan ada model parenting yang helikopter parenting ya Bu ya. Saya bukan ahli parenting, tapi artinya helikopter parenting itu yang selalu kita mengarahkan anak. Jadi tahan Bapak Ibu, karena di apa? Karena di apa namanya? Karena itu membuat mereka tidak berani untuk apa? Untuk mengambil resiko, membuat mereka untuk takut gitu kan. Takut, khawatir, kalau bahasanya anak sekarang overthinking gitu kan. Jadi kalau sudah misalnya anak menghadapi masalah, nangis-nangis, terus minta pulang atau apa, didengarkan saja ada masalah apa gitu kan. Ada masalah apa? Kira-kira kalau misalnya diselesaikan, kira-kira kamu caranya gimana menyelesaikan? Jadi diajak dialog.
sampai kemudian apa namanya sampai kemudian dia apa namanya sudah mulai tenang, dia mulai nanti kemudian dorong lagi untuk telepon lagi lebih kepada memastikan ya, lebih kepada memastikan supaya apa? Lebih kepada memastikan bahwa mereka sudah kembali baik-baik saja. Nah, kemudian ada satu ketika juga saya juga sering sih ketika ada paket gitu, saya suka tulis surat. Jadi surat itu juga penting Bapak Ibu ya. Surat itu juga penting. Jadi mungkin sekarang udah nggak tren lagi ya menulis surat ya. Tapi surat itu kan bisa dibaca anak berkali-kali. Jadi ketika Bapak Ibu kirim surat gitu, sempatkan untuk apa namanya, untuk nulis surat panjang gitu ya, cerita tentang keluarga, cerita apa motivasi mereka ya kan, itu juga penting juga. Kemudian karena kalau surat itu kan dia bisa buka berkali-kali. Saya masih ingat dulu ketika saya mondok itu, bahkan surat bapak saya itu sampai sekarang, sampai saya selesai itu saya simpen semuanya. Kalau zaman saya dulu kan surat ya, jadi tertulis gitu. Tapi itu juga saya praktekkan ke anak itu lebih kepada apa namanya. Kemudian adik-adiknya saya suruh tulis surat semuanya untuk kakaknya. Jadi itu juga semacam healing ya, karena di samping satu keterbatasan mereka untuk telepon juga apa namanya juga pendek, terus kemudian mungkin kita juga apa namanya nggak bisa sewaktu-waktu nengok mereka, dan kemudian kondisi finansial keluarga itu beda-beda, kadang mungkin ada yang bisa tengok sebulan sekali, kalau yang jauh-jauh kalau nengok sebulan sekali juga harus berpikir juga gitu kan Bapak Ibu ya. Tapi itulah mungkin caranya, Diana, kalau misalnya kita kirim paket atau apa, tulis surat untuk mereka. Kemudian apa namanya komunikasi bahwa biarkan mereka misalnya berkeluh kesah itu, biarkan, kita jangan ngejudge dulu, kita jangan melabeli dulu bahwa mereka itu nggak kerasan, mereka ini, karena apa? Mereka berproses kok. Jadi 6 tahun anak saya apa namanya 6 tahun saya mengamati bagaimana proses anak saya berkembang sampai kepada jadi 3 tahun pertama itu anak saya sakit-sakitan Bapak Ibu. Jadi setiap sakit sedikit overthinking apa-apa. Satu fase di mana saya bolak-balik sampai bolak-balik ke pondok ya, nengokin, memastikan ini ya, bolak-balik rumah sakit, cek macem-macem, itu nggak ada masalah, sampai saya juga bingung sendiri, sama ayahnya juga bingung sendiri, ini anak ini masalahnya apa gitu. Jadi pernah satu masa itu kelas 2 apa kelas 3, kelas 2 kalau nggak salah itu pingsan dalam satu hari itu bisa 6-7 kali. Jadi pingsan, nanti ini lagi, jadi yang lambung lah, yang apalah gitu. Jadi karena mungkin kalau saya kan dari Pati ya, jadi mungkin mobilitas untuk nengok itu bisa. Jadi di 3 tahun pertama itu bergantian saya nengokin. Nanti tapi mulai membaik itu saya lepas sedikit-sedikit, saya lepas. Kemudian saya cuma ingin pastikan dia selalu telepon ya kan, dia selalu telepon, menyempatkan untuk telepon supaya mengabarkan atau bercerita apa saja. Jadi sebetulnya nggak hanya untuk keluhan, atau saya selalu bilang jangan hanya telepon pas lagi butuh gitu kan, pas lagi butuh kiriman, lagi butuh apa, jangan telepon pas itu, tapi telepon rutin, cerita aja gitu kan, karena cerita aja. Jadi itu juga membangun kenyamanan bahwasanya orang tua saya masih mendengar gitu, saya masih bisa ngadu ke orang tua gitu. Tapi ngadu di sini dalam konteks artinya kita mendengarkan ya Bapak Ibu ya, kita mendengarkan, karena di pondok itu kan juga terkadang juga merasa apa ya, merasa ini ya, mereka kadang merasa satu masa mereka merasa seperti nggak punya orang tua, merasa seperti kakak musrifahnya kok cuek banget, nggak tahu ngadu kemana. Ini kemarin yang kemarin anak kelas 6 kemarin kan kasusnya banyak yang dikeluarkan.
nangis satu angkatan gitu. Dia telepon, ibu doain gitu, ibu doain temanku yang seangkatan banyak yang di ini, yang di apa namanya, yang dikeluarkan gini-gini gitu kan. Terus apa namanya, cerita lagi, pada nggak kerasan, satu angkatan nggak kerasan semua gini-gini gitu. Nah itu artinya apa? Ketika mereka dalam fase di mana mereka mungkin down, kemudian mereka itu mungkin bete, nggak ada, seperti hilang, nggak ada orang tua yang diaduin gitu. Kalau misalnya bapak ibu tuh udah terbiasa anak itu sering telepon, dia pasti telepon bapak ibu untuk, dan itu apa namanya, itu sebagai obat untuk mereka, untuk anak-anak itu supaya apa namanya, supaya healing. Dan kadang itu kan dalam satu sesi misalnya Ramadan gitu, pernah waktu itu kan ini ya, waktu itu kan dimintain sama Ustadzah Musrifnya untuk ini, untuk ngasih testimoni, bukan testimoni sih ya, apa ya, diminta motivasi lah intinya, mereka jelang ujian. Saya lupa waktu itu ujian kelas 5 atau kelas 6, saya lupa waktu itu. Tiba-tiba di grup itu ada pengumuman gitu, Bapak Ibu diminta untuk apa namanya, mengirimkan video pendek yang nantinya akan diputar bersama di satu angkatan gitu, untuk motivasi anak-anak. Nah, kalau misalnya ada yang kayak gitu-gitu, sempetin Bapak Ibu untuk apa namanya, untuk bikin rekaman lah. Waktu itu kayaknya kelas 5 ya, mau ya Ramadan kan mereka nggak pulang gitu kan. Biar untuk ini motivasi anak-anak kelas 6 yang artinya di pondok sendirian ya waktu itu. Jadi yang kayak gitu Bapak Ibu sempatkan untuk, artinya apa ya, nge-record ya, ngerekam di HP kan bisa ya, ngerekam terus kemudian ngasih ya, sekedar ngasih motivasi ya, bukan hanya anak kita aja tetapi juga secara keseluruhan anak-anak kelas 6 gitu kan. Karena itu mereka seneng. Jadi setelah ada beberapa wali santri ya yang ini, yang mengirimkan waktu itu, katanya diputar bersama di aula waktu itu. Saya ingat anak saya terus habis itu telepon. Dia nggak nyangka kalau ibunya itu ini mengirimkan, kalau orang tuanya ya, karena waktu itu kita kirim itu ya, kita artinya ngerekam semuanya gitu. Terus kita ngasih apa namanya, ngasih ucapan pokoknya sukses ujiannya, rajin belajar dan seterusnya, dan semoga lulus semuanya. Mereka nggak nyangka bakal dapat surprise itu dari musrifahnya waktu itu. Tiba-tiba diputerin itu video itu. Karena waktu itu di-share di grup kelas 5 yang mau kelas 6 kan, untuk minta Bapak Ibu yang berkenan untuk mengirimkan, kita mau kumpulkan gitu kan, mau kumpulkan nanti mau kita puter. Dan ketika diputer, mereka seneng. Jadi nggak peduli itu orang tua siapapun, itu seneng, mereka merasa apa namanya, oh ternyata orang tua, nggak hanya orang tua saya gitu, tapi semuanya itu merasa dapat motivasi gitu. Jadi itu penting sekali untuk menjadikan mereka itu semangat, kemudian menjadikan mereka itu tetap apa namanya, istiqomah ya kan, tetap konsisten. Karena yang terpenting itu biasanya itu ujian itu kadang gini, kelas 4 jelang kelas 5 gitu kan, atau kelas 4 jelang kelas 5. Kadang itu juga diantaranya itu shock ini, apalagi kalau misalnya sudah ini, nanti kalau misalnya kelas 5 pergantian kepengurusan, mereka mendapatkan tugas, langsung tugasnya itu kalau digontorkan seperti itu ya, langsung sat gitu kan, cepet banget kayak ritmenya itu. Nah itu juga apa namanya, permasalahannya beda lagi kalau yang di pengurus, baik itu saya kira baik itu yang di pengurus rayon atau di pengurus OPPM atau koordinator, pasti mereka yang dihadapi masalah itu adalah masalah ini, apa namanya, tugas ya, apa namanya, bukan rebutan, bukan, tapi ada yang males, ada yang enggak gitu kan, temennya nggak mau kerja, dia kerja sendirian gitu. Pernah juga, kebetulan anak saya kemarin tuh bagian kesenian di OPPM, jadi pernah itu ngeluh,
aku kerja gini, temanku nggak mau kerja ini, yang bikin laporan semua dilimpahin ke saya semua gitu. Nah, itu saya jawab santai waktu itu, saya respon santai, "Kamu bisa ngerjain toh," gitu kan, "kamu bisa ngerjain." "Ya bisa, tapi kan aku capek sendiri, aku kesel gitu sama temanku yang nggak mau kerja," gitu. "Lah terus kalau kamu maksa temanmu nggak mau kerja, kira-kira pekerjaan kamu selesai nggak?" Enggak, yang dimarahin kira-kira siapa yang bakal kena kena IQOP gitu, yang bakal kena ini hukuman, kira-kira siapa? Kamu semua toh, yang rugi siapa? Semuanya rugi gitu. Ya terserah resikonya kalau nggak selesai laporan, ya kamu kena apa namanya, kena IQOP semuanya misalnya, temanmu juga. Kalau kamu mau ambil resiko itu ya nggak masalah, tapi kalau misalnya kamu nggak mau dihukum, misalnya nggak mau dimarahin, ya nggak apa-apa. Artinya kita dorong mereka untuk jadi problem solving ya kan, untuk memutuskan resiko, untuk apa, memikirkan resiko itu. Terus pernah pernah ya karena faktor ini, faktor apa namanya, tugas juga. Eh, tapi kalau misalnya itu kemudian nanti saya terus yang bikin ini, biasanya gini, mau apa namanya, mau peralihan kepengurusan. Mau peralihan ke pengurusan di saat kegiatan itu juga intens banget, banyak sekali. Apa namanya, mereka dituntut untuk menyelesaikan laporan dan itu berat berat, saya kira itu berat. Tapi di sisi lain mereka belajar untuk bagi waktu, mereka belajar untuk multitasking dan tapi di sisi lain mereka juga belajar tangguh gitu. Nah, itu juga sama, Ibu temanku tuh nggak mau yang aku udah jadi panitia ini, tapi temanku yang di tim itu panitianya itu aku tahu orangnya nggak mau banyak kerja gini-gini gitu. Terus, saya jawab saja gini kan, kalau misalnya temen nggak mau kerja ya nggak apa-apa, nanti kan pengalaman, ilmunya atau apa, kan kamu yang nambah gitu. Jadi kita kita bawa juga kepada sisi plusnya gitu. Artinya gini, kita tahan ya Bapak Ibu ya, kita tahan untuk kemudian kita ikut campur gitu. Kita tahan untuk kita memberikan solusi, tapi lebih kepada memberikan apa namanya, perspektif kalau kamu misalnya begini kira-kira dampaknya apa gitu. Jadi mereka berpikir berpikir dan mereka siap menghadapi resiko. Itu sesungguhnya yang penting ketika kemudian anak kita mengeluh capek, anak kita mengeluh misalnya, oh ustadzahnya nggak enak, ininya nggak enak. Kemudian kita ajak untuk memahami bahwa ustadzah atau musyrif atau apa, mereka bukan malaikat. Mereka bukan malaikat yang mereka selalu benar, bisa jadi mereka itu mereka juga belajar gitu loh. Mereka juga karena saya juga dulu ngerasain juga jadi ini mengabdi di apa namanya jadi waktu setelah selesai kan mengabdi 1 tahun juga. Jadi waktu itu kebetulan lagi pembukaan perdana Gontor Putri 2 dan waktu itu saya dan beberapa teman seangkatan bersepuluh untuk menginisiasi Gontor Putri 2 waktu itu. Saya ingat waktu itu 98. Nah, itu juga berat sekali, tapi gini, jadi pada level mungkin saat itu kita menjadi musyrif, jadi ustadzah, itu kan usia yang sangat belia sekali ya. Kita belum punya pengalaman, kita juga belajar gitu. Makanya ketika kemudian anak saya ngeluh, "Ustadzah musyrifahnya itu begini, begini, begini." Udah jangan komplain, Ustadzah musyrifahmu juga belajar gitu. Jadi ajak mereka juga untuk memaklumi dengan bahwasanya seniornya itu juga sama-sama belajar, semuanya itu belajar. Ketika itu kita pahamkan itu, saya kira itu juga mendewasakan anak untuk apa namanya, bahwa apa namanya, ketika orang yang lebih senior itu salah atau apa, artinya ambil kebaikannya. Kalau misalnya nggak cocok atau apa, ya sudah apa namanya, tinggalkan yang mungkin itu memang tidak pas gitu. Itu seperti apalagi kalau misalnya gini, atau misalnya ini seniorku kok apa namanya melanggar ngajarin yang begini-begini. Nah, itu kan sering ya Bapak Ibu ya. Sering kan yang terlihat seniornya kakaknya juga melanggar kok begini gitu. Nah, kan sering ya anak-anak tuh seperti itu. Eh, jadi kalau udah dalam konteks itu ya apa namanya? Ketika kakak
kelas atau ketika senior ya itu melanggar, kira-kira itu baik atau enggak? Apa perlu ditiru enggak? Coba misalnya sepondok itu punya pikiran yang demikian gitu. Oh kakaknya kayak gitu, seniornya kayak gitu, kita yang junior ikut kayak gitu semuanya. Kira-kira pondok akan jadi apa gitu. Jadi diajak berpikir bahwasanya ketika kemudian melakukan suatu suatu pelanggaran yang itu kemudian mengganggu ya, aturan ya, misalnya aturan itu kan dirumuskan untuk kebaikan bersama ya. Ketika kemudian ada 1, 2 misalnya melanggar, mungkin itu nggak ngefek. Tapi ketika semuanya berpikiran, makanya kadang saya waktu itu saya suka gini. Nah, bayangin aja kalau misalnya seluruh pondok adik kelas misalnya punya pikiran, oh kakak kelasku juga ngelanggar begitu, saya juga ikut. Misalnya seluruh adik kelas itu memikirkan punya pikiran seperti itu, kira-kira pondok akan rusak nggak? Rusak. Ya sudah, makanya kalau kamu tahu itu tidak bagus, ya nggak usah diikutin. Itu aja, relax. Kalau misalnya dia ketahuan, ya udah biar saja, nggak apa-apa ketahuan misalnya. Tapi kalau misalnya nggak ketahuan, pokoknya intinya jangan ditiru dan ambil yang baik saja. Artinya setiap individu, setiap orang, baik itu senior atau apa, dia punya sisi baik dan juga mungkin ada sisi yang mungkin kita tidak bisa contoh. Jadi ambil yang baik saja. Mungkin itu sih Bapak Ibu sekilas aja sebagai pemantik, barangkali mungkin Bapak Ibu mungkin ada sharing atau apa. Saya kira ini kita bisa sharing bersama aja. Jadi bukan berarti saya paling berpengalaman, bukan. Saya kira Bapak Ibu juga pasti banyak mengalami upside down ya, naik turunnya bagaimana anak itu di pesantren. Mungkin gitu dulu Ustazah Rahma, mungkin kita interaktif aja. Saya kembalikan ke Ustazah Rahma. Siap, jazakillah khair Ustazah Kamel. Alhamdulillah tadi sudah diceritakan panjang kali lebar tentang bagaimana rasanya menjadi wali santri kelas 6 yang menjelang ujian, di mana banyak tugas, banyak amanah yang harus dilaksanakan oleh anak-anak kita, tetapi harus tetap belajar untuk dirinya sendiri. Kemudian sampai jam 9:30 nanti, silahkan bertanya-tanya tentang persiapan. Mungkin tadi sudah dibahas juga, merempet-rempet tentang kesiapan. Bagaimana sih persiapan ujian untuk orang tua, termasuk tadi ya, lebih banyak didengarkan, lebih banyak disupport ketika telepon. Nah, itu kan yang rajin telepon nih. Ketika sibuk memilih untuk tidak rajin telepon, kita harus bagaimana gitu. Mungkin dengan lewat paket, dengan surat tulisan tangan dan sebagainya. Nah, atau mau langsung to the point, ada yang mau langsung, kok bisa sih kuliah di Pakistan, gimana? Monggo. Langsung aja ya, kita interaktif. Kalau yang mau bicara silahkan angkat tangannya. Di situ ada raise hand. Nanti kami beri kesempatan siapa dulu. Silahkan, Ma. Silahkan, Ayat. Ustazah Rahma, Mama Tiara mau tanya. Raise hand dulu. Gelap. Ya, Ma. Iya, Mama Yuni, ayo. Iya, enggak, saya mau tanya. Ini mengenai parenting ya, maksudnya untuk gimana caranya kita mengorek informasi untuk anak yang benar-benar introvert seperti anak saya gitu loh. Setiap kali saya tanya mengenai kegiatannya yang di pondok, itu dia nggak pernah mau cerita. Katanya, udahlah jangan cerita yang di sini, saya mau dengar kabar yang ada di Jakarta aja gitu. Selalu seperti itu. Jadi untuk apa kegiatan-kegiatan apa itu, saya selalu dapatnya informasi itu dari grup wali santri gitu. Kadang anak sakit pun taunya dari wali santri lain gitu, yang anaknya mengabarkan ke orang tuanya gitu. Padahal setiap kali anak saya telepon itu, saya selalu tanya, gimana kabarnya Kak, kamu ada masalah atau tidak
gitu. Saya selalu siap untuk bisa mendengarkan gitu loh. Tapi selalu dia nggak pernah mau gitu loh. Gimana caranya gitu untuk bisa mengorek informasi gitu loh tentang gimana caranya anak mau terbuka gitu. Padahal kita kan sebagai orang tua juga kepingin tahu kegiatan dia seperti apa kayak gitu kan, dan apa permasalahan yang dia hadapin di pondok gitu loh, apa sih namanya, mengenai tanggung jawabnya dengan teman-temannya seperti itu Ustazah. Saya mau tanya mengenai itu aja. Saya selama ini memang saya coba sampai hari ini pun saya tanya gimana Kak tryout-nya, apa sih pelajaran apa aja yang di tryout, dia nggak pernah mau bicara. Iya, sampai tadi pun telepon pun seperti itu. Dia bilang aku lagi nggak mood, nanti aja kalau aku mood gitu jawabannya. Jadi Jawab. pengen tahu aja gitu bagaimana caranya ngorek untuk anak yang benar-benar introvert. Oke, siap. Itu mah langsung dijawab Ustaz. Iya. Bunda Yuni, terima kasih untuk ininya, sharingnya. Anak introvert terus di pesantren. Udah itu teleponnya dibatasin lagi ya Bun ya, tambah introvertnya. Apa nih? Tapi Bunda ini pernah nengok? Ya, saya tengok kalau memang dalam kondisi saya sehat, ada rezeki, saya tengok gitu. Dan adik saya, omnya atau neneknya pun pasti tengok. Apa namanya? Biasanya kalau tengok berarti nginap ya Bun ya, agak lama. Iya, kalau nginep pasti kalau saya tuh bisa 2 atau 3 malam. Memang kalau misalnya untuk anak introvert itu memang kita bisa intens untuk mengorek itu memang ketika nengok. Saya pun juga kalau misalnya sama waktu itu juga kalau misalnya dia udah nggak cerita atau apa pasti gelisah ya Bun ya. Saya juga gelisah dan biasanya anak perempuan itu yang lebih gelisah ayahnya. Tadi ayo buruan ke sana gitu. Nah biasanya emang kemudian saya lebih memilih untuk untuk menjadwalkan ke sana gitu untuk ketemu supaya bisa ini. Nah itu biasanya ngoreknya juga nggak dan ngoreknya itu nggak langsung saya korek gitu tapi lebih kepada diajak ngobrol. Nah kalau lewat telepon mungkin ada teman yang dekat Bun yang yang dekat dengan anaknya. Jadi kita tanya juga gitu kan, jadi saya waktu itu suka spill ke ada yang taman kan kebetulan suka ngedekor gitu. Saya tanya gitu kan, ini si Danis lagi ini sama Hilda gitu kan ya, lagi bikin ini gitu. Oh ada kabar apa Bun gitu. Jadi sama ininya, sama mamahnya itu juga kemudian sharing karena sering ngedekor bareng tuh anak itu berdua gitu. Saya suka ini, ada kabar apa Bun? Anak kita lagi ngapain gitu kan. Jadi kadang malah justru tanya ke mamahnya teman dekatnya karena teman dekatnya itu sering telepon ibunya karena pernah kemarin itu waktu ada heboh yang banyak dikeluarin itu juga gitu. Jadi udah dengar Bun ini si temannya kan namanya yang dari Bekasi atau dari mana gitu, Danis atau apa, jadi teman tadi telepon Bun katanya ada ini gitu. Terus terus tim dekor gimana gitu kan ya. Alhamdulillah aman semuanya gitu. Jadi kadang juga gitu. Jadi ada celah itu lewat anak lewat orang tua yang anaknya itu dekat dengan anak kita. Dan kebetulan anak itu sering cerita ke mamahnya gitu Bun. Itu juga bisa jadi jalan gitu. Pernah, maaf Ustazah, pernah ya jarang sekali sih anak saya kasih tahu siapa teman dekatnya. Dia selalu bilang, teman kamu dekat siapa Kak? Semuanya sama kok. Dia bilang gitu. Setelah itu sekalinya saya tahu teman dekatnya pun
ketika saya tanya ke orang tuanya tuh, orang tuanya bilang saya sudah sudah diamanatkan anak saya untuk nggak cerita ke siapa-siapa. Jadi saya stuck gitu loh. Jadi bingung gitu loh, mau nyari informasinya kemana. Ya. Itu kalau gitu gini Bun, ke wali kelas bisa. Jadi ketika misalnya ada kunjungan, coba misalnya komunikasi ke Pasuhan, ke Bosnia itu, di gedung Bosnia itu, atau gini, sebelum ini ya Bun ya, sebelum kunjungan itu, minta informasi wali kelasnya siapa, wali kelasnya putrinya Bunda itu, Ustazah siapa gitu. Alhamdulillah waktu kelas 1, kelas 2 karena kita sebelum COVID, setiap kali saya mau divas, saya cari tahu melalui wali kelasnya. Saya selalu kunjungan, saya kenalan, cari tahu tentang keseharian anak saya di kelas atau di rayonnya dia, dan juga kelemahannya dia apa di kelas, pelajarannya atau bagaimana, itu saya selalu lakukan. Tapi karena semenjak COVID ini, itu jadi membuat saya mati informasi jadinya. Jadi seperti buka kembali ya Bun ya. Iya. Itu aja coba Bun, kalau misalnya anaknya mungkin tertutup banget sampai teman dekatnya sampai diwanti-wanti seperti itu. Jadi coba mungkin kalau misalnya Bunda lagi merencanakan mau ngunjungin putrinya, misalnya kontak dulu ke pengasuhan, mau meminta informasi wali kelas putri Bunda siapa namanya gitu. Terus minta izin mau konsultasi gitu, mau konsultasi, mau bertemu gitu. Sehingga kalau misalnya Bunda sampai sana itu nanti bisa diketemukan gitu. Kalau itu mungkin kalau bisa untuk wali kelasnya cara. Ustadz bisa nggak Ustazah? Kalau Ustadz itu malah biasanya ini Bun, malah biasanya tinggalnya di luar, malah lebih mudah di aksesnya. Yang penting kan kalau misalnya Ustadznya misalnya udah berkeluarga misalnya, kan justru malah bisa bisa WA. Yang penting ini kan mencari info dulu, mencari info wali kelasnya siapa gitu kan, wali kelasnya siapa gitu kan, dan itu mungkin lewat Ustadzah pengasuhan gitu. Yang tahu dekat pasti biasanya wali kelasnya gitu ya Ustadzah Rahma ya. Coba ya. Makasih. Iya, dicoba lagi Bun. Mungkin memang karena COVID itu kemudian kan komunikasi agak sulit ya, nggak kayak dulu. Tapi ini kan sudah mulai dibuka, mudifahnya juga sudah bisa lagi gitu kan. Jadi mungkin kita juga perlu membangun ulang komunikasi dengan anak-anak yang tadinya mungkin nyaman, aku nggak diribetin orang tua ini gitu. Mungkin merasa seperti itu. Nah sekarang kan mungkin kita beradaptasi lagi gitu. Nanti bisa ya, dibantu ya Ustazah ya. Boleh, siapa? Mana dua tuh angkat tangan. Ya, hilang suara. Belum nyala. Ini belum nyala. Tolong ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera, sehat selalu malam ini. Oke, perkenalkan saya dari Wali Santri Sidoarjo. Putri saya kelas 6. Nah, ini saya mau sedikit cerita apa yang sudah saya dapat dari anak saya selama ini gitu. Poinnya gini, saat ini anak saya itu sedang galau, ceritanya galau. Nah, galau itu
nyetrum ke saya juga, saya ikut galau juga jadinya gitu. Ceritanya begini, Bunda Kamila, yang jenengan sudah banyak pengalaman, apa namanya, putrinya juga sudah pernah mondok juga di Konter Satu. Nah, ini cerita anak saya ini mungkin saya mau bicara Bloko Suto aja ya, biar enak. Oke, Pak, silakan. Oke. Saat ini anak saya itu sedang galau untuk menentukan pilihan pengabdian dan kalau meneruskan ke jenjang kuliah seperti itu. Mungkin saya awali dari gini. Anak saya itu memang saat ini mungkin sedang apa namanya banyak pengaruh informasi ya, mungkin di dalam pondok seperti apa saya juga kurang tahu, sehingga penyampaian ke orang tua itu sering berubah gitu. Contohnya seperti ini, awal anak saya itu kalau pengabdian pilihnya di tempat yang paling jauh, contohnya Aceh seperti itu, ya kan. Terus kalau kuliah, dia itu pinginnya kuliah yang kuliah murni, nah seperti itu, tanpa pengabdian, seperti itu. Terus berubah lagi keinginannya itu menjadi kuliah kuliah murni saja tanpa pengabdian, maunya seperti itu. Sampai hari tadi sore tadi kan telepon juga berubah lagi. Jadi apa namanya pilihan yang terakhir ini nggak tahu berubah lagi atau enggak. Nah, ini dia pilihnya oke, enggak masalah pengabdian aja dulu, pengabdian, terus nanti setelah itu kuliah. Nah, kuliah ini anak saya juga serba bingung gitu loh. Ada rasa ketakutan atau bagaimana saya nggak tahu seperti apa. Intinya gini, saya mau ngomong mungkin mohon maaf ini agak agak kurang enak didengar mungkin ya. Jadi anak saya itu penyampaiannya yang dikhawatirkan itu adalah perilaku-perilaku yang menyimpang yang saat ini mungkin sejak awal anak saya mondok itu sudah ada perilaku yang nyeleneh gitu loh. Contoh seperti lesbian, seperti itu. Itu yang sering disampaikan gitu loh. Mau pengabdian murni juga nanti akan ada masalah itu juga. Mau pengabdi kuliah murni pun itu pasti akan terjadi juga perilaku seperti itu. Bahkan kalau kuliah itu katanya sih lebih parah lagi nanti gitu loh. Sehingga ini gimana ini cara menyikapinya itu kalau saya sih sempat saya sampaikan beberapa arahan yang sifatnya itu ya semuanya terserah kamu harus bagaimana kamu menempatkan diri kamu di sana nanti entah itu pengabdian murni, pengabdian kuliah murni atau apapun itu terserah kamu, itu pilihanmu gitu. Mohon pencerahannya. Ini perilaku yang tadi saya sampaikan itu loh. Itu dimanapun tempat mau kuliah di luar pun ya sama aja, banyak malah lebih parah mungkin ada perilaku seksual yang enggak seperti itulah. Mohon pencerahannya Bunda Kamila. Mungkin juga yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Susilo. Anak saya waktu itu juga galau Pak menentukan mau kemana gitu. Tapi waktu itu ya gitu dari apa namanya dari sekian itu akhirnya ya dia pilih. Tapi waktu itu juga karena ada pesantren ya, jadi kemudian kami juga mengajukan waktu itu. Tapi waktu itu sempat ngobrol juga gitu. Gimana kalau misalnya kamu mengabdi di pesantren di Abah aja gitu, mau nggak gitu? Artinya ada beberapa hal ya artinya pesantren dimanapun kan apa namanya mungkin kita ingin ingin membekali anak di hal apa yang itu mungkin tidak digontor mungkin kurang ditekankan misalnya jadinya waktu itu kemudian saya bergaining gimana kalau misalnya ini kamu mengabdi di pesantren sama Abah aja gitu gimana gitu mau enggak tapi syaratnya nanti belajar ini gitu selama setahun pengabdian gitu terus apa namanya dia bilang Bu biasanya kalau bagian kesenian itu pasti ngabdinya pasti di pondok gitu kan
karena untuk kader regenerasi ya di bagian itu. Ya terserah mau ngabdi di pondok atau mau ngabdi sama Abah gitu. Cuman kalau misalnya ngabdi sama Abah nanti termasuk bisa belajar yang ini diperdalam lagi gitu kan, sambil menyiapkan nanti misalnya mau kuliah, jenjang kuliah, terus briefing juga, terus apa namanya bisa mempelajari hal-hal yang mungkin di pondok kamu nggak pelajari gitu kan, sampai akhirnya kemudian waktu itu memang terus terang mengajukan ini ya, mengajukan pengabdian dan memang meminta anak untuk supaya bisa ngabdi di pesantren yang kami kelola gitu kan. Akhirnya alhamdulillah diberi pengabdian bebas waktu itu. Nah, untuk yang Bapak Susilo sampaikan, saya kira ini ya isu ya Pak ya. Jadi memang kalau kemarin kan kayaknya di majalah atau apa kan banyak ya isu kayak LGBT, isu apa yang kayak gitu kan diangkat ya ke publik ya. Dan itu mungkin yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Bapak tadi, Pak Susilo, itu ada ketakutan kalau mereka nanti kalau kuliah nanti ketemu ini dan seterusnya. Jadi sekarang pun itu Bapak Ibu kuliah pun juga ada tren kuliah juga sambil pesantren. Itu juga ada gitu. Jadinya sebetulnya mau kuliah mau dimanapun tidak hanya di isu itu ya, misalnya tidak hanya di isu penyimpangan seksual misalnya, tapi banyak lagi banyak tantangan ketika anak itu menghadapi masa kuliah. Dan itu terutama sesungguhnya intinya adalah kuncinya adalah dengan siapa anak bergaul. Dengan siapa anak bergaul, dan itu juga ketika mereka kuliah juga bagaimana kita kemudian mendorong anak pada lingkungan yang itu memang lingkungan baik, dan satu lagi itu komunikasi. Karena kalau anak sudah mulai besar seperti ini kan mereka komunikasinya lebih kepada kayak teman ya. Kayak mereka itu jadi teman curhat ya seperti itu. Nah memang kuliah dimanapun nggak mungkin dimanapun tantangan itu ada, tapi sesungguhnya adalah ketahanan anak untuk bisa mengidentifikasi bahwa itu tidak bagus, itu tidak perlu dicontoh. Ini Bapak yang perlu kita inikan, yang perlu kita dorong di situ. Sehingga kalaupun dia menghadapi fenomena itu dia cukup tangguh untuk bisa menghindari, entah dia dengan cara apa ya, entah menghindari, entah dia kemudian entah dia kemudian sibuk dengan aktivitas sehingga dia tidak terpengaruh. Itu sebetulnya yang yang perlu kita tekankan ke anak. Jadi terkadang memang ada ketakutan anak itu ketika keluar dari pondok, karena pesantren itu kan kalau di Gontor itu kan memang mereka boarding school ya, pesantren yang memang itu dalam lingkup sendiri. Mereka tidak anak itu memang tidak terbiasa berbaur dengan masyarakat, sehingga ketika mereka di penghujung di penghujung kelas mau kelulusan, ada sebagian mungkin yang merasa khawatir, aku nanti kuliah gimana dan seterusnya. Tapi disitulah sesungguhnya tantangan kita sebagai orang tua untuk meyakinkan kamu bisa kok gitu kan. Itu Bapak yang diperlukan. Kamu bisa kok, dimanapun pasti akan ada tantangan hal yang semacam itu, tapi setidaknya anak kita percaya mereka bisa tangguh untuk dibekali bahwa ini kamu nggak perlu ikuti, ini yang baik-baik aja yang diikuti. Ini yang perlu kita tekankan, dan jangan takut untuk misalnya khawatir kuliah nanti begini, ketemu ini lagi, jangan takut. Intinya kalau misalnya sebetulnya ketika kuliah itu niatnya mencari ilmu, bukan bukan khawatir dengan tantangan. Kalau ketika kuliah itu sudah khawatir dengan tantangan, alih-alih ilmu yang didapatkan malah hal lain yang didapatkan. Jadi itu saja sih sesungguhnya sih menurut saya, Pak. Mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang mungkin sharing barangkali. Terima kasih. Mohon maaf, ada tambahan satu lagi. Ini ada lagi yang disampaikan ke saya itu perihal misal ada sampai penempatan pengabdian itu di dalam pondok, di GP1 misalkan seperti itu.
itu yang disampaikan ada rasa bosan. Nah, seperti itu bosan. Kalau sampai ditempatkan pengabdian di GP, maunya sih di tempat yang lain gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu mungkin juga pernah dialami atau penyampaiannya anak-anak pondok yang lainnya ke orang tua seperti itu. Salah satu yang sangat menjadi kegalauan itu tadi. Jadi rasa bosan kalau sampai di tempat pengabdian tetap di GP1 seperti itu, Bunda. Seperti itu. Oke. Monggo. Gimana Nah, itu? sebetulnya Bapak Ibu, pengabdian ketika anak itu dia kemudian dipercaya untuk mengabdi di GP1. Pertama, dia mestinya bangga karena artinya dia dipercaya untuk mengabdi di pondok. Kemudian Bapak Ibu, lingkungannya beda. Jadi suasana beda ketika dia menjadi santri sama ketika mereka menjadi usadah itu beda. Jadi ada sedikit keleluasaan ya ketimbang yang yang santri ya. Ada sedikit keleluasaan meskipun memang tetap HP dibatasi ya kan, HP tetap dibatasi. Mereka nggak bisa bebas untuk menggunakan gadget. Tapi mereka belajar karena mereka ketika mengabdi itu mereka ditempatkan di sektor-sektor tertentu yang itu dikasih tanggung jawab untuk dia menjadi pembimbing, untuk membimbing adik-adik kelasnya yang kelas 6 yang mungkin di kepengurusan. Itu adalah kesempatan dia upgrading, dia kesempatan untuk dia belajar gimana sih menjadi mentor itu seperti apa. Itu kesempatan di pengabdian. Itu. Dan kalau misalnya misalnya anak memilih ingin pengabdian di luar misalnya. Jadi ada list pesantren alumni, Bapak Ibu ya. Ada list daftar pesantren alumni yang kalau yang dari yang saya tahu kemarin ya, alumni yang kemarin itu anak-anak yang di luar Jawa misalnya dia ditugaskan mengabdi di pesantren alumni, itu ditugaskan di pesantren alumni yang di dekat dengan ini ya, dekat dengan rumahnya. Kecuali misalnya anak itu misalnya kan dikasih angket kan Bapak Ibu ya, dikasih angket. Jadi kecuali memang anak itu memang memilih ingin pengabdian yang jauh gitu. Tapi kalau misalnya anak itu memilih misalnya pengabdian di atau yang minta bebas atau minta pengabdian di pondok alumni atau apa, biasanya itu didekatkan dengan rumahnya. Artinya misalnya satu daerah gitu. Itu rata-rata yang kemarin pengabdian yang di luar itu, yang di luar pondok itu rata-rata seperti itu. Jadi di pondok alumni yang itu dekat dengan sedaerah dengan anak tersebut. Atau misalnya ada yang pengabdian bebas. Jadi pengabdian bebas itu anak dibebaskan untuk menentukan tempat pengabdiannya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu bingung ini pengabdiannya terus dikasih pengabdian bebas gimana gitu. Nah, itu boleh mengabdi di pesantren mana aja itu Bapak Ibu ya. Yang penting anak itu di situ ngajar, kemudian dia tinggal di pesantren gitu. Dan itu itu yang pengabdian bebas. Kalau jadi kan ada kategori pengabdian bebas, ada kategori pengabdian di pesantren alumni. Nah, di pesantren alumni itu biasanya itu ditugaskan di pesantren-pesantren alumni yang dikelola oleh alumni Gontor ya kan, yang itu tersebar di seluruh Indonesia. Nah, biasanya anak-anak ditugaskan di pesantren alumni yang itu satu daerah dengan yang dia tinggali. Atau misalnya pengabdian yang jauh yang luar Jawa itu biasanya yang luar Jawa pokoknya yang jauh. Nah itu biasanya kadang pilihan anak. Jadi anak sebelum lulus itu mereka dikasih angket, termasuk angket penghasilan, termasuk ada Unida juga gitu kan, yang di Unida misalnya. Jadi termasuk angket penghasilan orang tuanya gitu. Itu juga ada angketnya semuanya. Gitu Bapak Ibu. Jadi pengabdian itu mungkin jadi intinya artinya dorong mereka supaya yakin aja bahwa kalau misalnya dia dapat ngabdi di pondok atau apa diniatin untuk belajar karena memang lingkungan suasananya tetap berbeda antara antara ketika dia santri sama ketika dia menjadi usadah itu beda.
perlakuannya juga beda. Kamar juga nggak jadi satu dengan ini, dengan santri itu nggak jadi satu. Kamar dipisahkan. Ya, gitu Kak Sus. Bungkus. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Kamila atas pencerahannya. Insya Allah semua apa yang ada pemikiran selama ini sudah terjawab gitu. Untuk antisipasi seandainya nanti putri saya itu ya sharing lagi masalah-masalah seperti itu gitu. Oke, monggo dilanjut yang lainnya mungkin. Nasbah silakan. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali santri dari Nazwat, dari Konsulat Jakarta. Ini Ustazah, saya mau nanyakan tentang masalah ujian. Ujian kelas 6. Itu kan nanti ada ujian amaliyah. Ya Ustazah ya. Nah yang saya pertanyakan, itu mata pelajarannya itu sesuai dengan pilihan anak sendiri apa Ustazah yang nentuin gitu loh Ustazah, yang mau diuji gitu, yang mau di ujian amalia itu apa dengan apa sih namanya, diundi keahlian pelajarannya dia apa atau yang ditentuin sama Ustazah gitu loh Ustazah. Oke. Ustazah. Iya Bunda Nazwa, ya Bunda Nazwa ya. Terima kasih pertanyaannya. Kalau kemarin tuh anak saya Amalia Tadris itu dapat bahasa Inggris dan itu memang pilihannya. Sepertinya yang saya ingat itu sepertinya anak dikasih pilihan mapel-mapel yang memang apa namanya dia sukain. Jadi nggak cuma satu mata pelajaran ya Bunda ya. Ada beberapa jadi istilahnya nanti dari situ diundi. Dari pilihan mereka itu yang diundi. Jadi dan itu persiapannya luar biasa sekali karena mereka kan membuat alat ini ya, bukan alat sih. Apa sih kalau bahasa Arabnya istilahnya wasailul itu ya. Apa namanya bukan metode, apa ya? Kurikulum mata pelajaran gitu apa gimana? Itu loh, apa namanya? Penunjang ya kan. Jadi alat bukan alat, atribut ya, atribut atau mungkin baik kertas atau apa. Dan itu mereka kreatif loh Bunda. Mereka kreatif. Jadi karena kan gini, kalau anak-anak yang diajar itu nggak paham apa yang disampaikan, kan yang kena kritik kan ustadzahnya yang ajar ketika praktek itu. Dan itu ketika proses amalia tadris itu mereka persiapannya luar biasa. Saya ingat waktu itu anak saya minta kiriman waktu itu, Bu, sangunya habis. Lah kenapa gitu? Buat itu beli alat-alat untuk persiapan amalia tadris. Emang amalia tadris apa saja persiapannya? Ya kan bikin persiapan. Jadi mereka kreatif, benar-benar mereka kreatif untuk mendesain apa. Saya dapat bahasa Inggris katanya, biar paham. Dia bikin gambar-gambar lah, bikin apa, beli kertas-kertas macam-macam yang warna-warni itu seperti itu Bunda. Jadi anak diberi pilihan ya untuk opsi sesuai dengan ininya, sesuai dengan mapel yang memang dia sukai. Tapi nggak cuma satu gitu, artinya dari beberapa mapel itu, dan itu diundi dari situ. Jadi jangan khawatir Bunda, yang penting gini Bunda, ini kelas 6 kan nanti pertengahan tahun mereka start ujian ya. Intinya mereka pesankan jaga stamina, jaga kesehatan. Terus kalau misalnya ada putri bunda atau ayah bunda yang memang anak itu sakit ya kan, ini kan nanti ujian ujian kelas 6 ini ya, ujian kelas 6 ini pertengahan tahun ini kan ujian. Nanti anak-anak datang, mereka selesai ujian kan, terus turun jabatan, pergantian pengurus, siklusnya kan gitu, terus pergantian pengurus. Nah itu kan ada agak jeda, mereka bukan jelang pergantian pengurus apa kayaknya itu kan agak jeda mungkin mereka mungkin agak ya memang banyak aktivitas sih itu di situ, kegiatan-kegiatan banyak, tetapi artinya di saat jeda itu
pastikan stamina anak bapak ibu itu sehat. Kalau misalnya ada yang mungkin ada keluhan apa, mungkin ada operasi gigi atau apa gitu. Nah, itu lakukan di waktu-waktu itu izin. Karena nanti kalau sudah rentetan ini kan gini Bunda, setelah kemudian ini turun kelas 6, peralihan kepengurusan, kan hanya jarak nggak sampai seminggu mereka langsung rentetan ujian kelas 6 itu. Sampai pol terakhir. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang anak yang mungkin ada keluhan sakit atau apa, itu sulit, kesempatan untuk berobat itu sulit. Jadi bukan karena nggak boleh, bukan, tapi karena rentetan ujian yang berdekatan itu sehingga misalnya kalau anak mungkin perlu terapi atau apa, jadi itu Bunda. Jadi lihat aja ini nanti ya, Ayah Bunda ya, kalender ini. Kan nanti bulan Rabiul Awal kan anak-anak liburan, mereka ujian. Kemudian anak-anak datang, mereka agak jeda nih ya. Agak jeda jelang pergantian pengurus. Nah, menjelang pergantian pengurus kan ada waktu kayaknya 2-3 mingguan lah gitu. Itu kalau misalnya putra anak-anak itu ada yang mungkin perlu terapi atau mungkin terapinya jadwalnya apa gitu kan. Nah, itu dipercepat aja, diawalkan aja, disesuaikan itu supaya apa? Supaya memastikan bahwa ketika mereka kemudian nanti memasuki rentetan ujian kelas 6 itu mereka sehat. Sehatnya bukan lahir aja ya, sehat fisik dan juga sehat batinnya. Itu penting karena itu benar-benar nggak ada jedanya. Dan ujian tulis itu 2 minggu berturut-turut Bunda. Masya Allah. 2 minggu. Amaliyah tadris itu bisa 2 minggu ya, amaliyah tadris. Kemudian nanti ada setelah amaliyah tadris selesai, nanti ada ujian lisan. Ujian lisan itu kalau nggak salah ada 10 kayaknya. 10 atau berapa ya, saya lupa. Pokoknya ada berapa ujian lisan itu. Cuman ujian lisan kan nggak setiap hari ya. Tapi begitu nanti masuk ujian tulis, itu adalah berapa? 2 minggu full. 2 minggu, selama 2 minggu penuh itu mereka benar-benar hanya ujian tulis aja. Dan setelah mereka selesai ujian tulis, mereka jadi panitia lagi nih, panitia perpulangan. Perpulangan untuk, bukan panitia sih ya, enggak ya, enggak. Mereka ini bikin karya tulis Bun, karya tulis. Itu juga mereka menulis, bikin karya tulis, kemudian masih ada tanggungan hafalan juga, dan itu semua menjadi syarat kelulusan. Jadi artinya gini, stamina satu, kemudian planning, perencanaan. Jadi kayak kan itu kan ujian itu kan berentet. Ketika apa namanya? Artinya gini, anak-anak dipesankan semua mata pelajaran yang bisa dicicil, yang apa dipelajarin dulu gitu kan. Jadi supaya nanti ketika ujian atau apa itu mereka nggak terlalu ngoyo untuk apa namanya, untuk lembur gitu. Karena lembur itu nanti kan juga efeknya kepada ini, kepada kesehatan. Oke. Syukron ya Ustazah, mudah-mudahan Bunda kita pada sehat semua, sampai alumni. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang pada penasaran mau kuliah di Pakistan. Ini nggak ada yang nanya. Oh gitu. Kuliah. Siapa yang mau tanya lagi? Masih ada waktu. Kuliah ya Bun ya. Ini ya. Ya. Tanya Mbak. Aja ya. Apa ya? Kalau saya dulu kuliah di Pakistan. Dari itu alurnya gimana kemarin? Dulu kita cari info. Saya cari info dengan jadi di setiap negara itu ada IKPM. Kita cari aja di sosial medianya. Kalau sekarang sih gampang. Kalau dulu saya kan ini ya menghubungi ya. Dulu belum zamannya sosmed. Kalau sekarang cari aja sosmed misalnya IKPM Pakistan gitu. Cari terus nanti di Japri misalnya siapa ya ininya, ketuanya siapa, kalau ngurus-ngurusnya bagaimana caranya. Nah, itu nanti dibantu semuanya. Jadi kalau ada IKPM saya rasa di beberapa negara yang itu banyak menjadi
tujuan apa namanya alumni Gontor di luar negeri itu ada IKPM-nya. Nah, mereka cukup ini kok informatif untuk memberikan ini. Nah, biasanya paling utama sih nanti kita ngisi aplikasi, dan kalau di Pakistan itu pilihan ada, kalau rata-rata anak-anak alumni Islamabad di IIUI, International Islamic University Islamabad. Ada banyak jurusan di situ dan itu sudah diakui oleh Higher Education Commission Pakistan, jadi kayak diktinya Pakistan. Jadi jangan khawatir kalau lulusan situ di dalam negeri nanti terakreditasi atau enggak oleh dikti terakreditasi Bapak Ibu. Jadi tetap itu diakui. Jadi ijazah dari IIUI nanti kita mintakan legalisir ke dikti, itu mereka akan melegalisir. Itu diakui. Kemudian untuk informasi di laman kampusnya itu ada, dan jadi untuk anak orang asing itu bagaimana prosedurnya itu ada semuanya. Saya tidak tahu kalau misalnya kesempatan beasiswa, saya kurang tahu kalau saat ini ya, karena kalau dulu saya ke sana itu terus terang freelance itu artinya biaya sendiri. Di sana kalau dibilang cukup murah. Jadi kalau sekolah di luar negeri itu kita ngiritnya di apa ya Bapak Ibu? Kita ngiritnya anak itu enggak ini. Anak itu fokus. Kan kalau di Indonesia banyak iklannya ya Bapak Ibu. Nanti ada kondangan apa, anak kita suruh pulang, terus apa. Dan itu wirawiri itu kan juga biaya semuanya. Tapi kalau misalnya kita di luar negeri itu benar-benar fokus. Saya waktu itu S1 3,5 tahun selesai. Kemudian lanjut S2 dan di sana tanpa skripsi, di sana itu S1-nya. S2 kemudian lanjut kayak MPhil ya, MPhil itu strata leading to PhD. Tapi kemudian ada banyak hal yang kemudian konteks belum mengizinkan untuk menyelesaikan yang MPhil karena pindah negara waktu itu, kemudian pindah negara ke Uzbek sehingga saya nggak bisa menyelesaikan itu. Nah, baru kali ini insya Allah doanya Bapak Ibu ini baru mulai sekolah lagi. Dan jadi nanti di sana itu dibantu di IKPM, dia punya ini sendiri, punya tim yang memang itu membantu adik-adik alumni Gontor yang ingin melanjutkan kuliah di sana. Itu di IIU. Nanti ada jurusan education, ada jurusan social science, ada jurusan usuluddin, kemudian ada jurusan apa lagi ya, ekonomi syariah itu ada. Jadi ada websitenya, nanti Bapak Ibu bisa buka. Kalau buka website itu, kalau biasanya kan bahasa Inggris semuanya ya, Ayah Bunda ya. Di browser kan ada fitur auto translate kan. Nah itu tinggal diklik aja nanti jadi bahasa Indonesia semuanya. Itu di situ, dan di sana cukup nyaman karena ada asramanya. Jadi kampusnya itu ada asramanya. Jadi kalau orang asing dia tinggal di asrama yang disiapkan di kampus, itu ada asramanya. Makan juga ada mesnya. Nah istilahnya mes ya. Kantin juga ada. Kemudian ada bisnya. Jadi di kuliah di sana itu enaknya itu juga Bun, ada bis kampus yang itu berkeliling selama jam kuliah sampai sore. Kan kalau dulu saya waktu kuliah di sana itu kan ini ya, day scholar istilahnya, artinya ngekos saya waktu itu dengan bertiga waktu itu saya ngekos di luar. Nah tiap pagi itu saya bareng bis kampus. Itu nggak bayar, kita cuman bayar berapa nggak seberapa, tapi kita free akses untuk mengikut bis kampus itu segala tujuan ya, bukan yang sejalan dengan rumah kita aja, enggak, tapi segala tujuan selama itu memang jam antar jemputnya bis itu. Dan itu pakai bis hijau namanya, ada tulisannya International Islamic University. Kita naik bis itu dan itu gratis. Jadi kita dikasih kartu pas gitu, kartu pas bahwa ini adalah mahasiswa sini, yang itu tinggal di luar itu dikasih pas. Kemudian asrama, kalau yang tinggal di asrama sama, yang tinggal di asrama itu juga juga boleh pakai bis itu. Jadi keluar. Jadi waktu itu saya kalau mau ngirit itu
pokoknya keluar masuknya bareng bis kampus aja. Itu udah kita nggak keluar untuk transport itu. Nah, karena nanti oh nanti bis yang nomor sekian yang lewat ini jam sekian gitu. Jadi kita kumpulkan aja jam-jam itu bisnya itu lewat gitu. Jadi nanti pas pulang balik ke kampus pulangnya naik bis itu lagi. Jadi itu di sana. Kemudian di sana second language-nya bahasa Inggris. Terutama kalau misalnya jurusan-jurusan umum ya, pasti pengantarnya itu bahasa Inggris. Dan di sana bahasa Inggrisnya meskipun bahasa Inggrisnya ala Pakistan, tapi mereka bahasa Inggrisnya British. Bahasa Inggris England ya. Bahasa Inggris England itu bahasa Inggrisnya halus Bapak Ibu, bahasa Inggrisnya ningrat istilahnya. Beda dengan logat aksen Amerika itu kan bahasa Inggrisnya mungkin agak slang ya, tetapi kalau rata-rata memang bekas jajahan Inggris itu bahasa Inggrisnya itu lebih halus memang, dan termasuk Pakistan itu. Jadi pegangannya itu juga bahasa Inggris semua, karena dulu waktu itu saya kebetulan ngambil Sospol dan HI ketika S2 saya. Jadi praktis pengantarnya itu memang bahasa Inggris semuanya. Dosen-dosennya juga rata-rata banyak yang lulusan luar negeri, dan untuk saya sudah sampaikan tadi untuk akreditasi nggak usah khawatir. Itu terakreditasi di HEC. HEC itu Higher Education Commission, diktinya Pakistan. Biasanya kalau ijazah itu pasti nanti yang nyetempel itu di HEC itu, kemudian di Foreign Office, kemudian di stempel juga di kedutaan kita. Kemudian kita bawa ke dikti, kita dapat ini penyetaraan itu. Jadi untuk di sana nggak usah khawatir, bisa cepet kok ininya, dan anak juga fokus. Kemudian biaya hidup juga nggak terlalu mahal. Apalagi kalau misalnya anak itu misalnya dia masak sendiri. Kalau saya dulu kan masak sendiri ya, jadi lebih ngirit gitu. Makanan yang paling murah di sana ya telur, roti itu paling rumah, susu murah gitu kan. Jadi kalau misalnya bosen makanan Pakistan ya kita memang masak sendiri, lebih sering masak sendiri. Jadi kita ke bazar, namanya pasar itu bazar, itu seminggu sekali. Jadi memang selalu kita sempatkan untuk belanja ke bazar. Kentang itu beli 5 kilo misalnya. Kalau misalnya lagi tiba-tiba kiriman, karena waktu itu kita alhamdulillah waktu itu ada beasiswa waktu itu. Tapi sekarang itu skema beasiswanya nggak seperti dulu ya. Jadi rata-rata teman-teman alumni yang ke sana itu rata-rata biaya mandiri di sana. Tapi di sana kalau yang jurusan-jurusan agama ya itu pengantar bahasanya itu ya bahasa Arab ya Fusha, yang sama bahasa Inggris kalau untuk untuk materi-materi yang memang itu berbahasa Inggris. Jadi S1 saya waktu dulu di Akidah Filsafat. Jadi untuk materi-materi akidah itu memang pakai bahasa Arab. Kemudian untuk materi-materi filsafat itu pakai bahasa Inggris. Jadi dua-duanya jalan waktu itu. Gitu, Ustazah Rahmah. Untuk pendaftarannya pakai ijazah Gontor Murni. Iya, pakai ijazah Gontor Murni. Nanti ada penyetaraan Bapak Ibu. Jadi kalau ijazah itu ketika anak itu mau keluar, nanti kan kita ngurus ke sekretariat ya, minta ijazah mau untuk keluar negeri gitu. Nanti Gontor akan mengeluarkan ijazah yang memang itu dipergunakan untuk keluar negeri. Jadi nggak seperti yang di rapot itu, Ayah Bunda. Beda, jadi nilainya udah distandarkan itu. Tapi memang nanti kita bilang kalau misalnya mau dibawa ke luar negeri gitu. Oke. Untuk biaya hidup bulanan. Biaya hidup kalau sekarang itu saya kurang tahu ya estimasinya. Tapi yang saya tahu itu pokoknya kalau sekarang itu kursnya berapa ya? Kursnya itu berapa ya? Tapi relatif untuk kelas ini ya, untuk kelas itu kampus di ibu kota, kampus yang besar juga, ya kalau dibandingkan dengan kuliah di Indonesia ya saya kira malah murah di sana. Lebih murah di sana ininya.
Dan biaya hidup kan apa namanya? Kalau biaya hidup untuk kuliah itu kan yang paling mahal itu kan akomodasi tempat tinggal sama makan. Makan kalau mau irit disiasatinya masak sendiri. Dan di asrama itu untuk satu blok misalnya beberapa kamar itu disiapin dapur. Ya, jadi banyak itu mahasiswa Cina itu yang mereka tinggal di asrama, mereka masak sendiri. Itu rata-rata orang Cina begitu. Orang kan banyak juga mahasiswa Cina yang di sana. Rata-rata orang-orang Cina Xinjiang yang di sana, orang-orang daerah perbatasan. Kan Pakistan kan berbatasan dengan Cina juga ya, daerah Gilgit. Daerah Gilgit itu berbatasan dengan daerah Cina Xinjiang. Itu rata-rata mereka banyak juga yang belajar di Islamic University. Nah, jadi di asrama itu mereka jadi biaya hidup itu yang paling mahal ketika kuliah itu akomodasi, tempat tinggal, transportasi untuk riwa-riwi itu sama makan. Makan kalau misalnya tinggal di asrama otomatis akomodasi nggak masalah ya karena itu akomodasi punya asrama kampus ya kan. Dan asrama kampus itu satu kamar berdua, 2 orang. Itu sudah ada wifi-nya, kemudian free akses ini digital library juga kita bisa akses gitu. Terus kemudian ke kampus dari asrama nggak jauh, jalan kaki. Kalau misalnya mau ke kota, mau ke Islamabad, tinggal naik bis ini aja, bis kampus, kan nggak bayar juga itu. Kemudian apalagi ini makan, untuk makan kalau misalnya sama orang Indonesia biasanya pada bareng-bareng masak bareng-bareng. Itu. Jadi ngiritnya ada di situ. Kalau untuk biaya kuliah, saya kira kalau biayanya sih nggak beda jauh sih dengan di Indonesia, tapi ngiritnya ada ngirit di aku. Kalau di Indonesia kan kuliah yang mahal itu kan transport ya, Pak. Ya, Bapak Ibu ya. Transport, wirawiri, kos-kosan itu kan lumayan. Kemudian belum biaya aktivitas macam-macam. Cuman memang kalau misalnya di luar negeri itu ya anak memang ya aktivitas mungkin dengan asosiasi pelajar Indonesia itu aktivitas yang banyak diikuti oleh anak-anak mahasiswa kita. Itu. Kalau estimasi biaya inian pegangan sih nggak terlalu ini, pengiriman misalnya pakai Western Union atau pakai apa itu bisa, potongannya nggak banyak kalau Western Union, atau bank transfer itu juga ini. Jadi yang mahal itu ketika berangkat aja, yang mahal. Tapi kalau sudah tinggal di sana itu nggak terlalu banyak. Paling ketika semesteran itu mungkin yang tergantung, itu pun juga tergantung jurusannya. Tapi untuk jurusan waktu itu saya ingat saya waktu itu ngambil Sospol dan HI S2 Sospol dan HI. Waktu itu SPP saya, semesteran saya itu 300 berapa? 10.000 atau berapa rupiah ya waktu itu. Kira-kira 15.000 ya. Atau 12.000. Kalau nggak salah itu 12.000 rupiah. Ketika itu kursnya itu saya waktu itu 2010 ya, Bapak Ibu ya. Itu 12.000 rupiah itu kalau didolarkan itu sekitar $300. $300 itu kan berarti kalau dirupiahkan itu berapa? Sekitar mungkin 4 jutaan, 5 juta ya. Untuk S2 di Social Science, di Political Science dan Hubungan Internasional. Jurusan itu Bapak Ibu kalau di Indonesia itu lumayan juga, apalagi di kota misalnya. Kan kita kalau misalnya membandingkan itu kan kita bandingkan Islamabad dengan Jakarta lah misalnya, dengan UI lah misalnya. Di UI misalnya untuk jurusan hubungan internasional nggak boleh dengan SPP misalnya semesteran $300 itu nggak boleh. Jelas-jelas sudah ini. Jadi untuk biaya apa-apa itu saya kira nggak beda jauh dengan di Indonesia, dan banyak aspek-aspek yang bisa efisien ya, misalnya di aspek akomodasi tadi ada asrama, kemudian wifi bisa ikut kampus ya kan, terus apalagi makan bisa bareng-barengan sama-sama orang Indonesia gitu. Belum lagi kalau misalnya ada tawaran
misalnya apa namanya ngajarin anak-anaknya diplomat atau apa, itu juga kadang dapat tambahan uang saku juga gitu, tapi ya nggak banyak sih gitu. Tapi setidaknya di situ makan, akomodasi, kemudian transportasi bisa ikut bis. Kalau di Indonesia mana ada kampus ada bis kampusnya. Saya nggak promosi ya, tapi artinya untuk gambaran aja itu ayah bunda. Tapi berbayar bisnya. Dari Jelakah ke kalian tetap aja berbayar. Ada lagi yang ingin ditanyakan. Kita masih ada waktu lagi 15 menit. Dimanfaatkan. 15 menit terakhir. Sudah tidak ada yang bertanya. Kita tutup. Bentar apa ya? Lupa, mau nanya lupa ya Mas ya. Monggo Pak, mumpung ini mumpung ada yang Iya. bisa ini. Mama nggak ada yang nanya lagi nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam kenal sebelumnya, saya Iwan. Saya pakai akun istri saya Dian Safitri. Siapa ini? Iwan, Pak Iwan. Pak Iwan, ayah dari siapa? Ayah dari Sasi Rasmi Ramadhani. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya forum seperti ini mungkin agak terlambat ya sebenarnya ya. Jadi menjelang kelas 6 ini memang bukan menjelang, sudah kelas 6 ini memang banyak sekali kegalauan dari anak-anak, terutama nanti setelah dari pondok akan kemana gitu. Jadi forum seperti ini mungkin bisa diadakan lagi karena perkembangan kadang ada perkembangan yang perlu disikapi, yang saya sendiri misalnya selaku wali santri itu kadang bingung juga gitu. Dari sekian ribu anak-anak santri kita itu sebagian besar saya yakin ingin melanjutkan kuliah gitu. Tapi kalau dari anak saya dan mungkin lingkaran teman-temannya itu, kalau saya lihat dari anak saya sendiri misalnya, dia sendiri masih bingung mau kemana. Di satu sisi dia merasa kurang kompetitif dibandingkan dengan misalnya kalau dia mau coba ambil di umum, apalagi ambil negeri gitu, dia merasa tidak kompetitif. Sementara dari saya pribadi juga menyadari kalau kita mau genjot materi, misalnya kita tambahkan materi, memang agak sulit untuk anak saya gitu. Sekarang ini saya lebih mengambil sikap, ya udah dek, yang di depan mata kita lakukan sebaik-baiknya gitu. Jadi apa yang bisa dimaksimalkan, dipelajari ya dimaksimalkan. Itu pun saya juga kurang yakin sebenarnya karena jauh dari jangkauan kita, sementara dia juga sibuk dengan aktivitasnya baik untuk pondok maupun untuk belajar. Jadi sementara ini ya cooling down, kemudian ya nanti waktu pengabdian kalau memang dikasih rezeki bisa sambil belajar gitu. Kalau mungkin ada opini dari wali santri yang lain mengarahkan putrinya seperti apa gitu, atau dari Ustazah Kamila ya, Nyuwun Sewu, mungkin ada masukan juga gitu. Jadi intinya saat ini saya cooling down, anak-anak juga ya udah pokoknya dimaksimalkan apa yang di depan itu. Saya sering menghibur dia, tidak ada sekolah yang baik, yang ada adalah anak-anak yang baik yang bisa memanajemen waktu. Tidak ada sekolah yang sempurna, saya bilang gitu. Pasti ada kekurangannya gitu. Saya selalu bilang seperti itu. Itu monggo kalau Ustazah ada masukan atau mungkin wali santri yang lain. Satu lagi mungkin forum ini mungkin bisa ditambah lagi nanti, maksudnya ke depan diadakan lagi supaya mungkin ada perkembangan-perkembangan yang perlu disikapi. Begitu, Nyuwun Sewu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Insya Allah ini yang perdana Ayah Sasi, Pak Iwan, dan
sudah terjadwal, tinggal kita tiktokan sama pemateri siapa dulu nih yang bisa waktunya. Gitu. Selanjutnya Ustazah Kamelia. Oke, terima kasih Pak Iwan. Jadi nyambung aja Pak Iwan ya. Jadi kalau untuk sementara ini sih mungkin apa namanya, betul tadi sudah Pak Iwan yang sampaikan untuk ke anak. Memang mereka galau dan galau karena memang aku nih kalau udah selesai terus saya mau ngapain gitu. Yang mungkin 4 tahun atau 6 tahun di pondok nggak bertemu dengan masyarakat, nggak berinteraksi dengan teman-teman lamanya atau apa, itu kan bingung juga. Kita harus juga memahami apa namanya psikologi mereka gitu. Memang betul udah apa yang dihadapi diselesaikan dulu tuntas yang terbaik gitu kan. Nah, sebetulnya kesempatan pengabdian itu kesempatan cooling down sih sebetulnya. Kalau saya lihat ya, saya pribadi ya, Pak, lihat anak saya gitu. Jadi kesempatan cooling down untuk kita menata strategi bersama dengan anak kita. Jadi, tapi untuk kali ini, saat ini, karena ini udah kelas akhir, sebagai orang tua kita motivasi aja, pokoknya fokus di situ aja dulu. Nggak usah berpikir nanti kuliah bagaimana. Ada kesempatan, kan ijazah itu kan memang baru bisa diambil setelah selesai pengabdian ya. Jadi sebetulnya itu juga kalau misalnya kita berpikir kita berpikir hikmahnya itu adalah 1 tahun itu waktu untuk menyembuhkan kekhawatiran mereka sehingga mereka sebetulnya ready ya kan, siap dengan kemudian pilihan berikutnya. Entah pilihannya kemudian melanjutkan di Unida, entah pilihannya kemudian mungkin hanya ambil Unida 1 tahun, kemudian mau pindah ke kampus yang lain, entah mungkin yang pengabdian di luar atau apapun itu ya. Itu adalah itu adalah masa ketika mereka kemudian ada waktu di mana mereka sudah cukup mental ya. Ini nanti aku mau lanjutin ke Unida aja deh gitu. Udah aku Unida setahun aja deh gitu kan. Tapi yang perlu kita tekankan, jadi Bapak Ibu kuliah dimanapun saya kira itu adalah tidak ada yang paling baik atau di sini baik, kampus ini baik atau buruk atau apa, atau bahkan mungkin kampus yang dekat rumah sajalah atau apa gitu misalnya, karena memang konteks masing-masing wali santri itu kan beda-beda. Tapi yang perlu kita tekankan adalah bagaimana supaya mereka tetap semangat belajar apapun caranya. Dan kuliah itu kita kalau lihat sarjana saat ini aja kalau disurvei mau jurusan apapun itu kita lihat anak-anak sekarang saja Pak ya. Anak-anak sekarang itu hampir 80, 70-80% itu mereka menekuni profesi yang itu tidak linear dengan jurusan yang dia ambil ketika kuliah. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau misalnya khawatir itu jurusan nggak aku suka. Kalau saya saat ini saya sharing aja. Kalau saya saat ini adalah gini, ada kesempatan apa yang di depan mata yang itu memungkinkan diambil, ambil saja. Jadi itu sesungguhnya lebih taktis itu ya, kesempatan apa yang memang itu ada bisa diambil dan itu memungkinkan, ambil saja. Untuk nanti jadi apa kan kita punya doa gitu. Kita punya doa, kita tawakal, artinya semoga memang pilihan yang dipilih oleh anak saya itu adalah itu yang terbaik. Kita sebagai orang tua kan kita mendorong yang terbaik. Jadi tidak ada kuliah ataupun misalnya gini. Terus kemudian nanti pengabdian, kalau misalnya mungkin putra-putri Bapak Ibu yang ingin mungkin mencoba ke kampus negeri atau apa. Nanti ketika pengabdian baru nanti ikut pendampingan mau UTBK atau misalnya mau mencoba kesempatan beasiswa gitu kan. Beasiswa kan sekarang skemanya banyak Bapak Ibu. Ada beasiswa santri berprestasi dari Kemenak, itu ada setiap tahun buka. Ada beasiswa LPDP dari Kemenkeu, itu bisa dalam negeri, bisa luar negeri. Ada beasiswa bangkit itu dari Kemenak. Kemudian juga ada beasiswa beasiswa yang apalagi ya?
Satu lagi itu dan banyak skema beasiswa, tapi memang skema beasiswa itu syarat administrasi di layer pertamanya itu adalah TOEFL. TOEFL itu harus sekian persen gitu, harus sekian skornya, itu menjadi syarat administrasi. Dan kebetulan kemarin beberapa waktu lalu saya diminta oleh Kemenak untuk mewawancarai calon-calon penerima beasiswa santri berprestasi. Jadi apa namanya, anak itu tidak hanya tentang kemampuan ini ya, kemampuan akademiknya saja, tapi juga soft skill-nya, kemudian kemampuan apa namanya bisa berorasi, kemudian keberanian untuk berkompetisi. Dan kita juga perlu menekankan ke anak-anak, artinya kalah itu nggak masalah gitu loh, nggak berhasil itu nggak masalah, coba lagi gitu. Saya pun juga berkali-kali begitu sih Bapak Ibu. Jadi pernah gagal, coba lagi, akhirnya jadi gitu. Jadi artinya kita harus mendorong putra-putri kita, anak-anak kita untuk memiliki mental pemenang. Mental pemenang itu artinya kalah menang tidak masalah gitu. Kalau kalah berarti berani coba lagi gitu. Gitu. Mungkin kata Pak Iwan, mohon maaf mungkin kurang lebihnya. Nggih, Bu, matur suwun. Nggih. Oke. Ya, sudah? Masih ada 6 menit terakhir. Memanfaatkan ini. Mau nambahin sedikit ya, mudah-mudahan sih. Oke. Insya Allah ini pertemuan perdana dan next akan kami infokan lagi. Masih ada sesi sharing momen tentang kuliah di perguruan di Indonesia, perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Masih ada lagi yang Turki, insya Allah juga ada Al-Azhar, insya Allah juga ada di Madinah dan lain sebagainya. Stay tune di grup Ummahat Sholihat. Insya Allah semuanya kan diinfo di grup tersebut. Nanti silahkan untuk masing-masing admin dari setiap kelas setelah review di grup nanti di-share ke kelas masing-masing. Oke? Sudah, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair Ustaz Kamilia Hamida yang telah meluangkan waktunya 2 jam bersama. Saya mohon maaf tidak bisa menyampaikan apa-apa. Terima kasih banyak. Jika nanti ada Terima kasih Ustazah. dan kami akan usahakan untuk materinya. Kita nggak bisa memberikan apa-apa, hanya doa untuk Ustazah Kamilia Hamidah dan keluarga. Juga amin. Juga kamu. Terima kasih. Maaf lahir batin, selamat istirahat. Sampai Kalau mendoakan ya Bapak Ibu semuanya. Semoga kita diberi kesehatan dan juga anak-anak kita juga dimudahkan urusannya. Amin. Amin Ustazah. Saya mohon izin, sudah ya Ustazah Rahma ya? Saya mohon izin pamit, saya mohon maaf kalau misalnya ada dalam penyampaian saya mungkin ada yang kurang pas atau mungkin banyak kekurangan sana-sini. Mohon maaf dan semoga ada yang bisa diambil manfaat dari pertemuan kita malam ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah Rahma. Izin live nggih, Ustazah Rahma nggih. Izin live. Matur suwun izinnya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.